Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan sehingga hampir di penghujung Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam amalan serta ketaatan kepada Allah SWT. Salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan, kita junjung tinggi pada Rasulina, Nabi Agung kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, beserta para pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah di penghujung Ramadan, tepatnya di hari ke-27 Ramadan ini, kita perbanyak bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, mengevaluasi diri berdasarkan firman Allah yang telah kami sampaikan tadi di awal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah SWT. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, maksudnya untuk hari kiamat, untuk hari akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mana diriwayatkan oleh At-Tirmizi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man attaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-kayyisu yakni orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah mereka yang dana nafsahu, yang senantiasa mengevaluasi, bermuhasabah diri, nafsahu dirinya yakni, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal sebagaimana untuk bekal, sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian nanti. Wal ajizu, dan adapun orang-orang yang lemah adalah man attaba'a nafsahu hawaha, siapa-siapa di antara mereka yang tunduk dan mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahi, dan kemudian berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Begitupun perkataan sahabat mulia kita Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Beliau mengatakan, muhasabahlah diri kalian sebelum nanti engkau akan dihisab oleh Allah SWT, tentunya di yaumil akhir. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, setidaknya dari muhasabah itu kita dapat mendapatkan 3 intisari atau 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah dengan muhasabah kita memperbaiki hubungan kita selaku seorang manusia terhadap Rabb atau Allah SWT. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat memperbaiki hubungan antara diri kita kepada orang di sekitar kita ataupun orang lain. Dalam hal ini hablum minan nas. Kemudian yang ketiga, dengan bermuhasabah diri pula kita dapat mengetahui segala aib-aib ataupun perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, yang kemudian kita mampu memperbaikinya di masa yang akan datang. Kemudian semakin hari dan semakin hari dengan bermuhasabah harusnya semakin baik ketaatan kita kepada Allah SWT, amalan-amalan kita untuk Allah SWT.
Maka ada 3 golongan, ada 3 macam orang ketika menghadapi hari ini ataupun menghadapi hari-harinya, yang mana 3 golongan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yakni man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa-siapa dia orang yang hari ini lebih baik, khairan min amsihi, daripada hari kemarin, maka fahuwa rabihun, maka ia termasuk golongan orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu wa man kana yaumuhu mislahu misla amsihi, dan barang siapa hari ini adalah sama atau tidak ada kebaikan menambah ataupun keburukan yang berkurang, sama saja dengan hari kemarin, fahuwa maghnunun, maka ia termasuk golongan orang-orang yang merugi ya, sama itu. Jadi tidak ada perubahan kebaikan maupun kejelekan, penurunan kejelekan, termasuk orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga adalah waman kana yaumuhu syarran, dan siapa-siapa yang hari ini adalah lebih jelek min amsihi, daripada hari kemarin, maka fahuwa mal'unun, maka ia adalah orang yang celaka atau terlaknat. Maka dari yang kami sampaikan barusan, semoga setidaknya jangan sampai kita menjadi orang yang terlaknat tadi, mal'un. Ataupun kalau kita masih berada tahapan yang kedua, yakni orang yang merugi karena setiap harinya sama saja, ya kan? Semoga kedepannya dengan bermuhasabah diri kita, apalagi di penghujung Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kembali, ya kan, amalan-amalan kita, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT, sehingga kita mampu untuk menjadi orang yang robih, yakni orang yang sukses atau untung, ya. Kemudian di penghujung Ramadan ini juga harusnya kita semakin bersemangat lagi, karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan, karena salaf, orang-orang salaf zaman dahulu, yakni yad'una Allah sittata ashhur, mereka itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala selama sittata ashhur, selama 6 bulan, an yuballighuhum Ramadan, agar supaya dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan selama 6 bulan. Kalau kita mungkin kerasa mendekati Ramadan ketika sudah ada mungkin ketika lihat story ataupun apa itu kan 100 hari menuju Ramadan dan lain sebagainya. Tapi sahabat ini, para sahabat, para salafus saleh zaman dahulu berdoa pada Allah SWT selama 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi semoga dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian dilanjutkan, summa yad'unahu sittata ashhur. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah SWT selama 6 bulan, an yataqabbal minhum, semoga agar supaya amalan-amalan di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah SWT. Jadi selama setahun yang 12 bulan tadi dibagi 2, setengahnya untuk berdoa supaya Ramadannya diterima, amalan-amalan selama Ramadannya diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, setelah 6 bulan berikutnya adalah supaya dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, karena begitu mulia bulan Ramadan ini. Oleh karena marilah kita muhasabah lagi supaya kita lebih menjadikan Ramadan ini benar-benar suatu hal yang istimewa, suatu hal yang sangat amat banyak manfaatnya, utamanya di dunia dan utamanya di akhirat kelak. Kemudian semoga dengan berakhirnya Ramadan nanti, setelah mungkin 3 hari ke depan atau ya 2, 3 sampai 3 hari ke depan, tidak menghilangkan dari apa-apa yang telah kita biasakan di Ramadan ini, tilawah kita, qiyamul lail kita, sedekah kita dan lain sebagainya.
sebagaimana bahwasanya keistiqomahan itu adalah suatu hal yang mahal. Keistiqomahan itu adalah suatu hal yang amat sangat mulia, bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan a'dhamul karamah, bahwasanya karamah yang paling agung atau karamah yang paling mulia adalah luzumul istiqomah, yakni apabila seseorang itu bisa terus dan menerus atau mendawamkan istiqomah, tentunya dalam hal kebaikan. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.